Syukron Ustazah. Afwan. Tafaddalu, tafadhalna ya talibat al-firqa al-ula. Ilqa al-munaqashah. Oke, dimulai ya Ustazah. Siapa ininya? Moderatornya Alia. Eh, saya Fadrika. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua, dan yang terhormat Ustazah Siti Jubaidah selaku dosen dosen pengampu mata kuliah teori sastra pada semester kali ini. Jadi kami dari sebelumnya segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Materi kita pada pagi hari ini yakni teori sastra, yaitu konsep sastra, cabang ilmu sastra, lalu ada genre sastra. Nah, dari kelompok satu ini boleh di next. Terdiri dari kelas A dan D, ada pertama ada Alia Zahra, terus ada Aluya, Anida Zahra, dan ada saya Mudrika Hasanah. Pada penjelasan pertama ini ada pengertian sastra, maka akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Pertama, ada pengertian sastra. Sastra dalam bahasa Indonesia dikenal istilah kesusastraan. Kata kesusastraan merupakan bentuk dari konfiks ke dan an dan susastra. Dalam bahasa Barat, istilah sastra secara etimologis diturunkan dari bahasa Latin, literatura atau litera, yang artinya huruf karya tulis. Dalam bahasa Arab, tidak ada sebuah kata yang artinya bertepatan dengan sastra. Kata yang paling dekat barangkali adab. Dengan berjalannya waktu, kata adab dipakai sebagai kata yang mencakup pendidikan, baik lisan atau budi pekerti akhlak. Pada masa Bani Umayyah, kata adab berarti pengajaran. Maka kata pengajar atau mu'alim sama artinya dengan kata mu'adzib. Merekalah yang mengajar anak-anak khalifah seperti yang diinginkan oleh bapak-bapaknya untuk mengetahui wacana kebudayaan Arab. Mereka juga mengajar tentang syair, pidato, berita-berita orang Arab, keturunannya, hari-hari peperangan pada masa jahiliyah dan Islam. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, di kedua ini ada ragam sastra, boleh dilanjutkan oleh teman saya juga, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subpoin ragam sastra. Jadi di dalam KBBI, genre dan ragam memiliki arti yang sama, yaitu jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya. Jika ditinjau dari segi bahasa, genre ini berasal dari bahasa Prancis. Nah, akar katanya ini berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti tiga pengertian, yaitu yang pertama ada sikap, macam, dan jenis. Dalam sastra, yang digunakan adalah pengertian yang ketiga, yaitu jenis. Ada dua pendapat terkenal mengenai pembagian ragam sastra, yaitu yang pertama adalah pendapat dari Aristoteles. Aristoteles ini mengungkapkan bahwa sastra berdasarkan ragam perwujudannya. Ada tiga, yaitu yang pertama ada epik, sekarang namanya prosa, yang kedua ada lirik, sekarang namanya puisi, dan yang terakhir ada drama. Yang kedua yaitu adalah pendapat dari Sumarjo dan Saini, yang membagi sastra menjadi dua bagian, yaitu sastra imajinatif yang bersifat hayalan dan sastra non-imajinatif yang bersifat faktual. Genre atau ragam sastra ada tiga, yaitu puisi, prosa, dan drama. Bisa di-scroll yang tadi, masih yang tadi. Nah, pembagian tersebut didasari dari perbedaan fisik, mengenali ciri-ciri puisi, prosa, dan drama, akan memudahkan dalam proses pemahaman terhadap isi karya yang dibaca.
Slide selanjutnya. Nah, ragam sastra itu kan ada 3. Yang pertama adalah puisi. Menurut ahli Aminuddin, secara etimologi kata puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pochima yang artinya membuat, atau puisis yang artinya pembuatan. Dikatakan demikian karena lewat puisi pada dasarnya, seseorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang mungkin berisi pesan atau gambaran, suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batinnya. Lalu ada pendapat lain yang menyatakan bahwa puisi adalah salah satu jenis sastra yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan menggunakan pemilihan diksi yang padat makna, serta mengandung irama, rima, dan rita dalam penyusunannya. Puisi juga ada jenisnya. Berdasarkan bentuknya, puisi ada yang terikat atau yang dikenal dengan istilah puisi lama. Jenis puisi lama ini mencakup pantun, syair, gurindam, seloka, talibun, karmina, dan lainnya. Dan yang jenis yang kedua itu adalah puisi bebas atau yang dikenal dengan istilah puisi baru. Jenis-jenisnya ada balada, himne, romansa, ode, dan lainnya. Lalu yang kedua ada prosa. Prosa merupakan jenis karya sastra yang biasanya menggunakan makna denotatif, walaupun terkadang ada sisipan kata kiasan, namun itu berfungsi untuk memperindah tulisan. Nah, prosa ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah prosa lama. Prosa lama itu adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi oleh budaya Barat. Nah, prosa lama ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yang pertama bersifat statis, yang kedua diferensiasi sedikit, yang ketiga bersifat tradisional, lalu terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat atau anonim, tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun, bahasanya menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional, sifatnya itu fantasi atau khayal. Nah, yang kedua ada prosa baru. Nah, prosa baru ini merupakan karangan yang muncul setelah mendapat pengaruh sastra dari budaya Barat. Contoh prosa baru yaitu ada roman, novel, cerpen, riwayat, kritik, resensi, dan esai. Lalu selanjutnya yang ketiga ada drama. Drama itu merupakan jenis karya sastra dengan bentuk lakon. Penyajian drama berbeda dari bentuk karya sastra lainnya, yakni tersusun atas dialog dan narasi. Nah, unsur-unsur drama ini ada tema, alur, tokoh, latar, dan terakhir amanat. Berdasarkan bentuk sastra cakapannya, drama ini dibagi menjadi 2, yaitu drama puisi dan drama prosa. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini menjelaskan tentang subpoin tujuan pembelajaran sastra. Yang pertama itu ada terkait dengan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tujuan pembelajaran sastra lebih diorientasikan pada pengetahuan tentang teori sastra, sejarah sastra, sosiologi sastra, dan kritik sastra. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk kepentingan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan, lebih diarahkan pada kemampuan siswa mengapresiasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sastra. Jika disimpulkan dari 2 tujuan tersebut, pengajaran sastra lebih menekankan ke pengalaman bersastra, kegiatan bersastra yang dilaksanakan oleh anak didik. Kegiatan bersastra berarti memperoleh pengalaman di bidang sastra. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya di pengertian apresiasi sastra. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian apresiasi sastra. Pertama dari apresiasinya dulu. Apresiasi itu berasal dari kata appreciation dalam bahasa Inggris yang berarti mengenal, memahami, menghargai, dan menilai sebuah karya. Jadi apresiasi sastra merupakan suatu proses yang dilakukan dalam menanggapi suatu karya sastra dengan cara memberikan penghargaan atau penilaian terhadap karya sastra. Mengapresiasi karya sastra adalah suatu kegiatan memahami karya sastra. Jadi apresiasi sastra adalah penilaian, pemahaman, dan juga penghargaan terhadap karya sastra. Memahami karya sastra dengan benar memampukan seseorang memaknai hidupnya. Melalui pembacaan dan perenungan karya sastra, seseorang dapat memahami kehidupan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu dan juga dapat menjadi orang yang lebih teguh dan kokoh dalam menghadapi berbagai macam peristiwa kehidupan.
Lalu selanjutnya ada tujuan dari apresiasi sastra. Seseorang yang membaca karya sastra bertujuan untuk memahami ataupun mengerti makna atau tema dari karya yang dibacanya. Tujuan apresiasi sastra ini ada tiga. Yang pertama yaitu memperhalus budi pekerti atau kepekaan perasaan. Karya sastra mengandung kebaikan dan juga kebenaran. Dengan seringnya membaca dan bergaul dengan karya sastra, maka kepekaan perasaan akan semakin tajam. Lalu yang kedua ada peduli dengan sesama. Karya sastra, kapan dan di mana saja selalu berbicara mengenai kemanusiaan. Dengan mengapresiasi karya sastra, maka kepedulian terhadap seseorang semakin tinggi. Dan yang terakhir ada menumbuhkan sifat manusiawi atau berperi kemanusiaan. Lalu selanjutnya ada manfaat apresiasi. Nah, manfaat apresiasi ini dapat meningkatkan daya imajinasi atau daya bayang. Dengan mengapresiasi karya sastra dapat juga meningkatkan daya cipta. Jadi singkatnya manfaat apresiasi itu ada dua. Yang pertama meningkatkan daya imajinasi dan yang kedua meningkatkan daya cipta. Lalu ada proses apresiasi sastra. Menurut Aminuddin dalam bukunya Pengantar Apresiasi Karya Sastra, mengemukakan bahwa dalam proses menghargai, menilai, dan menikmati karya seni, maka proses ini melibatkan tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan juga aspek evaluatif. Nah, aspek kognitif ini berhubungan keterlibatan intelektualitas pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur kesusastraan yang bersifat objektif. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Lalu yang kedua ada aspek emotif, yaitu unsur yang berkaitan dengan keterlibatan emosi pembaca dalam usaha memahami unsur-unsur kesusastraan yang bersifat subjektif. Menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca, kepekaan emosi sangat berperan dalam memahami hakikat karya sastra. Dan yang terakhir ada aspek evaluatif, yaitu berhubungan dengan kemampuan apresiator dalam kegiatan memberikan penilaian dan juga pertimbangan terhadap baik, buruk, indah, atau tidaknya suatu karya, dan penilaian-penilaian lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dan apresiasi sastra. Jadi dalam melakukan kegiatan apresiasi sastra, menurut ada beberapa pendapat dari Sumarjo dan Saini membagi kegiatan apresiasi ini ke dalam 3 tahap atau ke dalam 3 langkah sebagai berikut. Jadi tadi udah dijelasin mengenai apa itu apresiasi sastra, bagaimana cara tahap-tahap kita untuk menilai atau menghargai sebuah sastra. Yang pertama ada tahap keterlibatan jiwa. Jadi seperti yang kita ketahui kalau ingin memulai sesuatu, kita mesti memulainya dengan suatu niat. Jadi kalau misalkan lebih simpelnya, jiwa ini dihubungkan dengan niat kita gitu. Dalam tahap ini, pembaca mencoba untuk memahami masalah, merasakan perasaan, dan membayangkan dunia hayalan dari yang diciptakan oleh sastrawan tersebut. Setelah itu ada yang kedua, ada tahap pembaca setelah dia melibatkan jiwanya ke dalam suatu sastra tersebut, lalu pembaca memahami dan menghargai sastrawan yang menguasai cara penyajian pengalaman hingga mencapai penghayatan yang tinggi. Jadi tahap selanjutnya pembaca ini mencoba untuk jadi dia udah mulai tertarik nih kepada cara sastrawan itu menerapkan prinsip ya dalam suatu sastranya tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga ada tahap pembaca menemukan hubungan pengalaman yang ia dapat dari karya sastra dengan pengalaman kehidupan yang nyata atau yang ia hadapi. Jadi yang ketiga ini dari langkah-langkah apresiasi sastra ketika sudah melibatkan jiwa. Apaan sebentar. Nah, jadi ketika sudah melibatkan jiwa, lalu si pembaca sudah mulai memahami dan menghargai isi karya dari sastrawan tersebut, dari sastra tersebut. Terus abis itu dari tahap ketiga ini pembaca mulai menghubungkan suatu pengalaman yang ia alami dengan suatu pengalaman yang sastrawan tersebut hadapi gitu. Kadang-kadang kan sastra itu muncul dari suatu pengalaman yang sastrawan itu alami. Jadi kita sebagai penilai atau pengapresi sastra, kita harus menghubungkan gitu dari pengalaman kita menjadi dari pengalaman kita kepada pengalaman si sastrawan tersebut. Jadi gitu langkah-langkah apresiasi sastra.
Boleh di next. Nah, terus abis itu selain angka ada juga tahapan-tahapannya, kurang lebih ini sama, cuman ada berbeda sedikit. Jadi tahapan di sini ada pertama ada yang pertama kita kalau ingin mengapresiasi sebuah sastra juga kita harus menikmati sastra tersebut. Di tahap pertama ada tahap menyenangi dan menikmati. Jadi kita harus menikmati sastra tersebut dulu. Misalkan contohnya kalau kita suka mendengarkan lagu bahasa Arab, jadi kita bisa uh, mencari tahu apa maknanya dari lagu tersebut, atau kita suka puisi Arab, kita bisa tahu maknanya dari puisi tersebut. Nah, terus kedua ada tahap untuk menghayati. Nah, di tahapan ini atau kita bisa sebut apresiator ya. Nah, ini mulai bertanya akan maknanya. Lalu dia mencari maknanya itu misalkan di kamus atau di mana intinya dia berusaha untuk mencari makna dari yang tersirat dalam sebuah sastra tersebut gitu. Nah, terus tahap ketiga ini ada tahapan yang memproduksi, artinya ketika kita sebagai apresiator itu menyenangi sebuah sastra, nah kan kita juga tadi juga udah berusaha memahami sastra tersebut kan, jadi kita kita memiliki sebuah ide atau gagasan, lalu kita berusaha untuk menuangkannya ke dalam sebuah ciptaan kita sendiri. Kayak gitu. Jadi dari tahapan-tahapan ini bisa jadi muncul suatu inspirasi bagi diri kita sendiri, dari karya orang lain bisa menjadi inspirasi bagi kita sendiri di tahapan-tahapan apresiasi sastra ini. Terus berdasarkan uraian-uraian tadi, maka dapat dikemukakan bahwa apresiasi ini berdasarkan kesadaran untuk mengindahkan atau menghargai nilai-nilai seni dan budaya melalui kepekaan batin, yaitu jiwa tadi yang diperoleh oleh apresiator. Itu pun juga kepekaan jiwa kita itu harus dikontrol dengan secara baik. Lalu ada secara khusus apresiasi sastra ini berarti kesadaran juga untuk mengindahkan atau menghargai nilai-nilai dan budaya melalui kepekaan batin yang diperoleh dari membaca karya tersebut, menyimak, dan memproduksi karya sastra. Terus boleh next. Nah, di sini ada manfaat-manfaatnya. Manfaat karya sastra yang dimaksud oleh pendapat dari Horatius tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Nah, ini satu karya sastra dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kisahan yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Jadi dari manfaat pertama ini bahwa dikatakan sebuah sastra itu menjadi terhibur. Contohnya seperti jika kita menyukai lagu atau apapun, kita jika ingin kita mendengarkan lagu tersebut dengan sesuai suasana hati kita, itu maka kita akan cari lagu tersebut gitu untuk menghibur hati kita. Atau contoh yang lainnya, atau dalam contoh karya sastra yang lainnya. Nah, yang kedua ada karya sastra dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh dalam karya. Nah, jadi kenapa pentingnya jika kita mau mengapresiasi suatu sastra, kita harus masuk dulu ke dalam karya tersebut supaya kita bisa memahami dan nantinya akan memperkaya jiwa atau emosi kita gitu. Pas kita lagi baca karya tersebut atau lagi dengar atau yang lain-lainnya. Terus yang ketiga ada karya sastra dapat memperkaya pengetahuan intelektual dari pembaca, dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam karya. Jadi dalam manfaat ketiga ini bisa dijadikan sebagai sastra itu bisa dijadikan sebagai inspirasi kita, atau bisa juga intelektual atau tadi kognitif ya yang sudah dijelaskan tuh sebelumnya. Setelah itu bisa digambarkan juga menjadi kehidupan. Jadi kita lebih tahu gimana misalkan sastrawan itu menggambarkan budaya dia tuh dulu gimana sih. Nah, itu bisa dia gambarkan lewat karya sastra. Jadi kita bisa belajar lewat situ gitu, lewat sastra tersebut. Jadi karya sastra ini manfaatnya ada mengandung unsur pendidikan. Terus keempat ada karya sastra, yaitu karya sastra mengandung unsur pendidikan, itu yang keempat ya tadi. Nah, kelima ada karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Jadi karya sesuai dengan para sastrawannya nih menggambarkan di maknanya tuh di sastranya tersebut apa sih, jadi bisa dituangkan oleh keadaan sosial budaya masyarakatnya atau yang lain-lainnya. Dari situ juga kita bisa mengambil manfaat dari sastra tersebut. Ada
Ya, kurang lebih seperti itu dari manfaat sastra yang manfaatnya ada dikemukakan oleh itu ada 5. Boleh di next? Oke. Jadi dari penjelasan Anda dan teman-teman tentang pengertian sastra dan lain-lainnya, ragam sastra sudah cukup, insya Allah. Mungkin kepada teman-teman jika ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, boleh bertanya kepada kami kelompok 1 atau nanti kepada Ustazah Siti Jubaida. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan di-share screen-nya. Agar terlihat semua ya. Ini saya perhatikan ada beberapa yang baru join. Nanti akan saya kasih ini ya aturan lagi nih. Karena ada yang baru 10.27, 10.30 baru join ya. Nah ini ada nih tadi saya temukan Rasha Sabirina Budiarso tuh dia join baru 10.27. Mungkin nggak akan saya absen ya, karena udah terlambat banget. Jadi nanti aturannya maksimal 15 menit ya kalau terlambat ya. Maksimal 15 menit. Lebih dari 15 menit saya tidak anggap hadir. Oke, silakan dilanjut kepada forum tanya jawab. Baik Ustazah, mungkin kepada teman-teman jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan raise hand terlebih dahulu atau mengetik di chat Zoom. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Silakan Albi. Oke, tadi kan mengenai pembahasan apresiasi sastra ya. Kira-kira ada nggak sih pengelompokan atau kan tadi udah ada tahap-tahapnya nih. Kira-kira ada nggak pengelompokan untuk mengapresiasikan suatu sastra tersebut? Contoh apresiasi secara langsung maupun apresiasi secara tidak langsung. Karena kan kita penikmat sastra ataupun penilai sastra itu punya cara sendiri untuk menilai sastra tersebut. Kira-kira ada nggak sih pengelompokannya? Mungkin itu aja sih, Ustazah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Albi. Silakan yang masih off cam, mohon maaf. Silakan yang masih off cam dibuka kameranya. Oke, Ustazah. Raffi, Sofi, Zilda. Eriza. Ya, silakan dilanjut pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Baik, Ustazah, akan kami tampung pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin kepada teman-teman jika ingin masih bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Mau bertanya di gimana? Di sastra kan ada bagi dua tuh ya, imajinatif sama non imajinatif. Terus di imajinatif terbagi dua lagi tuh, puisi sama prosa. Nah, mau nanya yang prosa. Prosa kan merupakan jenis karya sastra yang biasanya menggunakan makna denotatif. Nah, makna denotatif tuh maksudnya makna apa ya? Bisa dijelasin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada satu penanya lagi mungkin. Izin bertanya dong. Ya, dipersilakan. Ya, bismillah. Saya ingin bertanya nih. Jadi sastra kan identik dengan karya ya. Terus sastra itu karya seni yang bermediumkan sebagai bahasa. Nah, menurut kalian nih sastrawan itu oh ya, jadi menurut kalian nih sastrawan tuh seperti apa gitu identifikasinya? Apakah mereka yang membuat karya hanya untuk sebagai komersil atau untuk sekedar diapresiasi atau dikritik karyanya atau yang lain-lainnya gitu? Sekian dari saya. Oke.
Baik, Ustazah, pertanyaannya sudah 3, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Iya, silakan. Halo, bagaimana? Jangan lama-lama ya. Soalnya hari ini saya mau ke kampus, ada apa? Hari terakhir penyerahan pengajuan hak cipta ya, HKI dan BKD. Saya asesor BKD, jadi harus ke kampus nanti. Mungkin yang jam ketiga juga saya ngajarnya mungkin nanti dari kampus. Afwan Ustazah, sambil menunggu jawaban, buat teman tadi yang agak telat masuknya tetap di absen atau gimana Ustazah? Ya, telat banget. Saya perhatikan Rasha ini tadi masuk jam 10.27 ya, kalau nggak salah. Karena sejak tadi Yana udah hadir dari sebelum di absen, cuman laptopnya malah gitu nggak bisa gitu kan. Bahkan kemarin juga saya hadir sih ya dari awal, cuman laptopnya mulai. Kenapa? Telat. Jadi Rasya itu sebenarnya udah join dari awal-awal Ustazah. Tapi sinyalnya dia itu nge-lag. Jadi kayak suka keluar sendiri gitu Ustazah. Oh gitu. Enggak, Iya, dan yang minggu tadi kemarin juga dia sebenarnya hadir Ustazah. soalnya tadi di partisipan juga dia nggak ada. Pas jam berapa tuh 10 berapa baru masuk. Itu saya kan yang admit. Kalau di kelas dia ada Diana Ustazah. Diana gimana Diana? Tadi dia udah mau masuk, cuman ternyata paketnya cuman paket WA, terus dia baru ini lagi, saya baru beli lagi, terus baru join, makanya agak lah. Oke, gimana kalau mulai minggu depan insya Allah kita offline? Ada nggak ya ruang kelasnya?
Karena saya kalau hari Jumat itu ada PKM ya, jam pertama itu harus offline. Karena ada praktik micro teaching. Gimana kalau kita offline? Kalau offline prosesnya sama kayak di Zoom saja, presentasi ke depan atau gimana? Iyalah sama. Sama. Presentasinya ke depan maju. Oke. Nggak tahu ini, mungkin Nanti teman-teman. saya kabarin ya, mungkin hybrid ya. Jadi ada kalanya kita offline, ada kalanya online. Karena saya setiap hari Jumat itu harus offline karena mata kuliah PKM ini jam kedua kebetulan minggu kedua kebetulan mereka sedang observasi ke lokasi bukan kelas ini ya. Kelas ini bukan sih? Kelas C kalau nggak salah Ustazah yang PKM hari Jumat offline tiap pagi. Oh iya kelas C. Satmiko dan kawan-kawan ya. Ini angkatannya Satmiko kan? Satmiko, maaf, bukan Satmiko, siapa? Zuniko. Iya, Ustazah. Zuniko Anggriawan, yang dulu ketua LMK ya. Nah, iya itu dia. Iya, jadi untuk mata kuliah PKM ini harus offline ya, karena micro teaching. Mereka praktek ngajar, tapi untuk pertemuan kedua ini, saya berikan tugas untuk observasi perangkat pembelajaran atau RPP, kemudian media, dan evaluasi. Karena nanti minggu keempat dan seterusnya itu udah mulai praktek, mereka harus sudah punya perangkat, harus sudah punya RPP. Jadi kemungkinan nanti untuk mata kuliah teori sastra dan ilmu logoam ya, yang mata kuliah saya yang di hari Jumat mungkin nanti mengikuti gitu, bisa juga offline gitu ya. Berarti kita pakai hybrid ya, ada kalanya online atau offline. Oke, silakan. Sudah ada jawabannya? Insya Allah sudah. Ya, silakan Mudrika. Oke, karena tadi Albi bertanya terlebih dahulu, maka kami akan menjawab pertanyaan Albi terlebih dahulu. Oke, kepada Alia, kepada Anida dipersilakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Albi. Tadi pertanyaan tuh kayak apresiasi sastra, kira-kira ada pengelompokannya nggak, kayak bisa apresiasi secara langsung atau tidak langsung gitu. Jawabannya adalah ya ada. Jadi di apresiasi sastra ini ada pengelompokan menjadi dua jenis, yaitu apresiasi sastra secara langsung dan apresiasi sastra secara tidak langsung. Nah, apresiasi sastra secara langsung ini adalah kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra berupa teks. Jadi misalkan kayak kita lagi membaca novel, membaca puisi atau karya sastra lainnya, lalu kita melakukan membaca, memahami, menikmati, serta mengevaluasi teks sastra, itu dinamakan apresiasi secara langsung. Contohnya seperti ini. Jika melihat, mengenal, memahami, menikmati, maupun memberikan penilaian pada kegiatan membaca puisi, cerpen, pementasan drama, baik di radio atau di televisi, maupun pementasan di panggung terbuka. Nah, kalau misalkan kegiatan itu dilakukan secara sungguh-sungguh berulang kali, sehingga dapat melatih dan mengembangkan kepekaan pikiran dan perasaan dalam rangka mengapresiasi suatu cipta sastra, baik yang dipaparkan lewat media tulisan, lisan, maupun visual. Nah, yang jenis kedua ini ada kegiatan apresiasi sastra secara tidak langsung. Nah, kalau yang tidak langsung ini tuh nggak baca karya sastranya, kayak nggak baca novel, nggak baca cipta puisi, maupun baca atau melihat drama, tapi lebih ke mempelajari teori tentang mengapresiasi sastra tersebut. Saya coba jelaskan sedikit. Nah, kegiatan apresiasi sastra secara tidak langsung dapat ditempuh dengan cara mempelajari teori sastra dan membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, baik di majalah maupun di koran. Nah, kegiatan itu disebut sebagai kegiatan apresiasi secara tidak langsung karena kegiatan tersebut nilai akhirnya bukan hanya mengembangkan pengetahuan seseorang tentang sastra, melainkan juga akan meningkatkan kemampuan dalam rangka mengapresiasi suatu cipta sastra atau karya sastra. Apakah bisa dipahami, Albi Azimi? Insya Allah bisa. Berarti cuma jenisnya itu dua ya, langsung sama tidak langsung. Ya, betul sekali.
Oke, terima Saya kasih. baca seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya untuk kegiatan apresiasi sastra secara tidak langsung itu bukan kegiatan apresiasi sastra ya. Kalau kegiatan apresiasi sastra itu pasti secara langsung. Ya, contohnya seperti ketika kalian, misalnya kakak tingkat kalian menyusun skripsi yang dia mengapresiasi sebuah karya sastra dengan menerapkan apa namanya melakukan penelitian teknik analisis isi. Jadi misalnya dia mengkaji sebuah novel, misalnya novel eh, Nawal El Sa'dawi gitu ya, misalnya Perempuan di Titik Nol atau Perempuan di Balik Jeruji. Nah, kemudian itu dia analisis ya, dia telaah, dia apresiasi menjadi sebuah karya karya ilmiah gitu ya. Nah, jadi apa namanya apresiasi sastra itu sebenarnya bentuknya bisa bisa yang seperti itu gitu ya. Bisa kita mengkritisi, bisa mengapresiasi, kemudian menemukan nilai-nilai dalam sebuah novel. Ini kalau novel ya. Tapi kalau dalam apa lagu, ugnia atau syair gitu ya, itu bisa dalam bentuk tadi apa pementasan ya, seperti Indonesian Idol gitu ya. Para pejuri, para apa namanya komentator itu ya disebut dengan orang yang mengapresiasi sebuah karya sastra. Karena memang apa namanya tadi kan sudah disebutkan ya karya sastra itu secara garis besar sebenarnya terbagi dua ya. Ada syair, nasr. Karena nasr itu drama nanti masuk ke dalam nasr ya, riwayah. Kalau syair itu eh, apa syair ya, syair, puisi ya. Kemudian kalau nasr itu bisa riwayah, bisa kisah, bisa uksusoh, bisa masrahiyah. Kalau masrahiyah sebenarnya inian apa seni pertunjukan ya, seni pertunjukan. Tetap naskahnya itu diambil dari sebuah teks riwayah atau novel ya. Ya, misalnya seperti novel Negeri Lima Menara ya, yang kemudian dijadikan sebuah film ya, film layar lebar. Banyak yang apa film-film yang ditayangkan dalam layar lebar itu berangkat dari cerita di dalam novel. Ketika Cinta Bertasbih karya Habibur Rahman R. Shirazi ya, ayat-ayat cinta dan seterusnya. Ya, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Ustaz atas tambahan penjelasannya. Kalau pertanyaan kedua dari Putra Maulana akan dijawab oleh Alia Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih Menteri atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putra yang mungkin intinya itu makna dari denotatif itu sendiri. Nah, makna dari denotatif itu sendiri dalam prosa mengandung makna yang sebenarnya. Jadi denotatif itu mengandung makna yang sebenarnya. Jadi secara objektif, secara real, secara fakta. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di dalam prosa itu terdapat kata kiasan karena untuk memperindah dari teks prosanya itu sendiri. Jadi intinya dari denotatif itu dalam prosa mengandung makna yang sebenarnya. Apakah bisa dipahami, Putra? Iya, terima kasih atas jawabannya. Bisa dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mana denotatif dalam prosa, contohnya dalam novel ya. Kalau kalian baca novel, itu kan bentuknya, gaya uslubnya ya, uslub bahasanya, uslubul lughahnya itu bukan uslub al-adabi ya. Maksudnya uslub al-adabi, tapi dia tidak makna apa konotatif ya, atau makna kiasan, maaf, fiktif ya. Dia maknanya makna apa denotatif. Coba kalian baca novel-novel yang berbahasa Arab ya, pasti kalian bisa langsung paham gitu ya. Walaupun ada beberapa dalam bahasa novel itu yang mengandung nilai konotatif ya. Tapi kalau bahasa syair itu umumnya mayoritas menggunakan bahasa-bahasa majazi ya atau kiasan. Ya, misalnya seperti apa amsal ya al-amsal al-arabiyah misalnya tumlaul sabaqas saifu al-adla misalnya. Sabaqas saifu al-adla atau misalnya qabla rima tumlaul kanain dan seterusnya itu semuanya mengandung unsur makna apa namanya? Makna konotatif ya. Jadi amsal, kemudian syair,
eh, apalagi yang mengandung apa makna khoyal itu masuk ke dalam ragam fiktif ya, sastra fiktif. Nah, kalau riwayat atau prosa atau novel dalam hal ini itu biasanya mengandung makna denotatif sehingga pembaca ketika membaca sebuah novel itu bisa langsung mengerti maknanya ya. Walaupun misalnya ada beberapa yang kita nggak ngerti, tapi memang ada muatan-muatan yang mengandung makna konotatif ya. Tapi umumnya menggunakan makna denotatif. Dia tidak seperti syair gitu ya. Kalau kita belajar apa balaghah wadihah ya, itu kan penuh dengan syair-syair yang kita tidak bisa langsung memahami maknanya karena ada isti'aroh, ada tasbih ya, ada majaz, ada kinayah dan seterusnya. Kita harus memahami ilmu balaghah dulu baru bisa memahami maknanya. Ya jangankan itu ya Al-Qur'an juga banyak sekali makna-makna balaghiyahnya. Jadi makanya kita harus untuk belajar sastra itu harus memahami ilmu balaghah. Ini udah dapat balaghah belum ya? Balaghah udah dapat ilmu bayan? Semester ini juga Ustazah. Hah? Di semester ini juga kita ambil. Oh gitu ya. Ilmu bayan ya. Balaghah 1. Ya, jadi nanti kalian memang inilah bahasa Arab itu harus satu kesatuan ya, tidak hanya apa sastra tapi juga terkait dengan balaghah ya. Balaghah juga ilmu ma'aninya juga ya, karena nanti ada makna balaghi. Nah, kemudian sebenarnya yang saya inginkan dari makalah saat ini adalah ketika menjelaskan bahwa ada loh jenis apa namanya sakarya sastra. Seperti tadi kan kamu bilang ada 3 ya, puisi, prosa, drama. Nah, sebenarnya sebaiknya puisi itu dicontohkan dalam bahasa Arab. Karena kalau puisi kan jelas gitu ya. Nanti kalau dari contoh-contoh bahasa Arab itu kamu bacakan aja udah jelas itu maknanya konotatif ya. Maknanya konotatif. Sehingga kita bisa lebih apa mengerti lagi. Oh iya, kalau dalam puisi itu mengandung makna konotatif. Sementara prosa, riwayah, contoh juga tuh harusnya riwayahnya. Novel siapa gitu ya, kamu ambil sebagian apa namanya naskahnya itu kamu copy. Nah itu pasti maknanya itu adalah makna denotatif. Gitu ya Putra ya dan yang lainnya. Baik, saya. Ini sebenarnya mata kuliah ini saya harapkan nanti bisa menjadi dasar ya, dasar kalian dalam menyusun skripsi kalau ingin mengambil tema sastra dalam karya ilmiahnya. Sebagai bekal. Oke, silakan dilanjut. Pertanyaan berikutnya masih adakah? Masih ada saya satu. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Al-Ghifari tentang sastra itu identik dengan karya, lalu karya itu bermedium dengan bahasa. Nah, menurut kita nih sebagai kelompok 1, atau mungkin nanti ada pendapat dari teman-teman yang lain, sastrawan itu seperti apa identifikasinya dan apakah hanya membuat karya secara komersial atau buat diapresiasi gitu oleh apresiator. Jadi kalau dari pendapat kami, mulai dulu mungkin dari sastrawan ya. Sastrawan itu tidak membuat karya sastra hanya untuk sebuah komersial, tetapi untuk gimana sastrawan itu untuk menyalurkan ide tersebut, pikiran, perasaan, dan keindahan seseorang lalu dituangkan di dalam sebuah sastra. Nah, secara komersialnya ini, komersial kan artinya untuk suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Lalu juga di dalam komersial ini berhubungan dengan kegiatan seperti perniagaan atau perdagangan gitu. Nah, intinya komersial itu berarti kan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dalam sastrawan ini bisa disebut sastrawan ya memang jika dia sudah memiliki suatu karya gitu yang bisa dia publikasikan. Sebenarnya kan dari diri kita sendiri masing-masing itu berpotensi untuk memiliki suatu karya. Mungkin bedanya kita belum mempublish dari suatu karya dari diri kita tersebut. Nah, kalau sastrawan itu kan dia udah mempublish tuh, misalkan dari pengalaman pribadi dia atau dari ilmu pengetahuan yang dia miliki.
menjadi sebuah karya gitu yang nanti bakal dinikmati oleh orang lain atau diapresiasi oleh apresiator. Terus apakah itu untuk komersial? Ya itu tergantung dari sisi mananya. Kalau misalnya sastrawan itu kan bukan dilihat dari dia mendapat keuntungan atau menjual karya tersebut gitu. Kita kan terus kita dalam mengapresiasi juga kan beda-beda ya. Misalkan kita mengapresiasi karya sastra ini gimana menurut kita gitu. Makna yang kita tanggap itu gimana atau menurut orang lain itu gimana, apa bisa jadi menurut sastrawannya itu tuh beda sendiri gitu daripada kita. Nah jadi dari sastrawan ini tuh definisinya ya emang bukan buat mengejar keuntungan aja, dia bisa mengeluarkan atau mengungkapkan apa yang pengen dia ungkapin, misalkan emang lewat sastra. Ada beberapa orang yang memilih untuk mengungkapkan perasaannya lewat karya sastra tersebut gitu. Jadi kalau untuk komersial ya contohnya sampai saat ini ya memang banyak. Contohnya misalkan kayak beberapa novel yang diangkat menjadi film atau hal-hal lainnya, contoh-contoh lainnya gitu. Bisa dimengerti lagi, Fari. Ya, terima kasih. Banyak tuh dari Telegram. Kenapa? Iya, bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustazah. Ya, seseorang disebut sastrawan apabila dia telah memproduksi ya karya sastra. Karya sastra tadi kan ada 3 ya, imma syair atau nasr ya. Sebenarnya 2 ya, tapi drama itu masrahiyah itu pecahan dari nasr ya. Jadi apa namanya, seseorang bisa dikatakan atau disebut sastrawan apabila dia telah memproduksi karya sastra. Apakah itu bentuk syair ya, puisi, kemudian kisah, uksuso ya, cerita pendek, kemudian novel atau riwayah. Nah, kalau drama itu sebenarnya udah seni pertunjukan ya, bukan karya sastra lagi. Dia udah masuk ke dalam seni pertunjukan. Memang dia akarnya adalah dari nasr ya, kalau riwayah itu. Nah, seperti contoh ya, kalau di UNJ itu ada Bu Helvi Tiana Rosa. Kalian kenal nggak? Bu Helvi Tiana Rosa, dia selain seorang dosen, dia juga seorang sastrawan karena produknya dia, produk sastra dia itu banyak ya. Dia sudah banyak menghasilkan novel. Dulu dia aktif menulis di Anida ya. Salah satu karyanya Ketika Mas Gaga Pergi yang akhirnya kemudian diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Atau misalnya siapa Habibur Rahman Esirazi ya, itu kan novelnya banyak ya, dan kemudian diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Atau misalnya yang banyak menciptakan puisi ya, Pak Supardi. siapa? Supardi Djoko Damono saja. Ya, Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu juga seorang sastrawan. Dia juga seorang guru besar ya. Selain dosen, dia juga seorang sastrawan. Jadi kalau di kita ini banyak dosen tapi belum bisa disebut dengan sastrawan karena belum pernah menghasilkan produk karya sastra yang memang dipublish gitu ya. Kayak siapa tuh Nawal El Sadawi, dia juga orang sastrawan. Banyak ya sastrawan-sastrawan Arab maupun Indonesia. Kalau misalnya berbicara komersial, sebenarnya itu sih sudah berkembang ya. Jadi mungkin niat awalnya dia itu hanya ingin menciptakan sebuah karya sastra ya. Dia ingin mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, perasaan gitu ya, sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Nah, seperti siapa Anwar Fuadi ya dalam novelnya Negeri Lima Menara, dia sebenarnya nggak ada niatan untuk publish untuk dijadikan sebuah film layar lebar gitu ya. Tapi karena memang banyak nilai-nilai ya, banyak nilai-nilai bagus gitu ya yang bisa didapatkan dari novel tersebut, maka banyak yang para produser menawarkan untuk menjadi film. Seperti juga Ibu Helvi Tiana Rosa ya, sebenarnya dia awalnya tidak berniat untuk komersil gitu ya. Ya sama lah seperti karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu kan nggak ada nilai komersilnya ya, tapi karena dia memiliki manfaat, akhirnya harus dipublikasikan gitu ya, sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat dari sebuah karya sastra. Kayak skripsi, tesis, disertasi, mana ada komersilnya? Anggaplah karya sastra seperti itu gitu ya, karena itu kan karya ya, karya ilmiah, cuman ini bentuknya sastra. Ya kalau misalnya berbicara komersial, berarti itu sudah rezekinya ya. Biasanya karena
karya sastranya bagus gitu ya, seperti siapa yang Laskar Pelangi itu Andrea Hirata ya. Nah, itu kalau karya sastranya bagus pasti diminta gitu ya oleh para produser film untuk dijadikan film gitu ya dalam layar lebar. Jadi seperti itu ya. Biasanya dan itu sah-sah saja gitu ya, seperti halnya buku ya, buku ajar atau monograf atau buku apa namanya, book chapter gitu ya. Itu kan bisa juga diterbitkan. Nah, kalau misalnya diterbitkan nanti ada apa istilahnya? Ada nilai komersialnya ya. Misalnya ada royalti ya, ada royalti berapa persennya per tahun untuk penulis. Nah, karena mereka kan apa namanya mengambil keuntungan dari karya ilmiah yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan. Jadi begitu ya. Oke, ada lagi nggak? Ya, ke depan saya minta tolong untuk para pemakalah, tolong cantumkan contoh-contoh ya, contoh-contoh yang dari bahasa Arab. Kalian ambil aja dari Balaghah Wadihah tuh ya, syair-syair kan banyak tuh. Atau misalnya dari novel apa gitu ya yang berbahasa Arab, banyak bisa di kalian download. Kalau bentuknya apa namanya riwayah ya. Jadi untuk sastra ini coba kita arahkan contoh-contohnya, kasus-kasusnya ke sastra Arab, walaupun secara teori semua sastra itu sama ya. Oke, silakan masih ada. Kalau sudah tidak ada, saya pikir cukup ya. Halo? Ya, sudah tidak ada saya. Pertanyaan sudah terjawab. Masih ada yang ingin bertanya lagi nggak ke saya atau ke pemakalah? Saya mau nanya materi, Ustaz. Ya, materi apa? Untuk materi yang ke-8 sampai 13 itu ya sesuai ya, dengan RPS atau menunggu Ustazah revisi? Menunggu komunikasi atau diskusi tim pengajar keahlian sastra ya. Kemarin saya waktu ujian skripsi udah bicara dengan Ustadz Nurudin. Kalau Andre kan sering ketemu ya. Dia junior saya. Ya, Ustadz Nurudin ini kan beliau di PKM ya, di LP2M. Jadi sulit gitu ketemunya. Nah, kemarin alhamdulillah pas saat sidang skripsi ketemu. Terus kita sudah bahas itu. Jadi nanti insya Allah kita akan diskusikan gitu untuk materi-materi teori sastra. Jadi kita inginnya fokus gitu untuk teori saja karena ini mata kuliahnya teori sastra yang apa tadi kalau di RPS itu kan ada yang telaah sastra juga ya, misalnya telaah novel ini, novel ini. Boleh nanti, tapi tidak semua. Itu kan kebanyakan telaah sastranya ya. Jadi nanti mungkin ada juga telaah sastra, tapi cukup satu aja gitu ya. Selebihnya kita fokuskan kepada teori sastra. Karena ini kan, mohon maaf ya, kita ini kan prodinya pendidikan bahasa Arab. Dulunya adalah prodi bahasa dan sastra Arab, dulunya ya. Dulunya bahasa dan sastra Arab memang diajarkan sastra, tapi semenjak menjadi pendidikan bahasa Arab, sastranya itu agak dikesampingkan gitu dalam muatan apa namanya kajian akademiknya, keilmuan akademiknya. Jadi MKK-nya itu mata kuliah keahliannya itu. Nah, makanya kemudian karena banyak sekali minat mahasiswa yang mengkaji skripsi dalam bidang sastra, maka kita menyediakan gitu ya mata kuliah apa namanya teori sastra. Memang tadiannya teori sastra dan telaah sastra itu kan diampu oleh Prof. Zuriati ya. Jadi kebanyakan kayak teori sastra itu mereka main drama gitu ya. Jadi lebih kepada drama sastra pertunjukan. Bukan kajian teorinya. Sehingga ketika kita analisis mahasiswa dalam sidang skripsi, dalam menyusun skripsi itu nggak ngerti gitu. Jadi dia nyusun sastra tapi nggak ngerti, kita tanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu. Makanya kemudian ini harus diberikan pembekalan di bidang kajian ilmu sastra ya. Paling tidak dasar ya teori sastra ini kita berikan yang teori-teori dasar dalam sastra. Itu ya Putra ya. Jadi tunggu ya.
Ya, Insya baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, insya Allah nanti akan saya kabarkan. Kan masih lama kan, baru materi pertama kan. Iya. Mungkin nanti setelah UTS ya. Lalu untuk waktu matkul sampai seterusnya mulai jam 9.50 ya, Ustaz? Gak apa-apa. Ya, sebenarnya sih jam 10 aja nanti kita percepat gitu selesainya, tidak harus sampai setengah 12. Karena kan Oh ini, iya. ini kan 2 SKS ya, 2 SKS itu sebenarnya kan 100 menit ya. Kalau misalnya kita mulai pukul 10, harusnya setengah 12 sudah berakhir. Nanti kita ini aja, kita apa namanya, kita dahulukan gitu. Misalnya 10 sampai 11.15 atau 11.20 gitu. Oh iya. Baik, terima kasih, Ustaz. Sekarang kan waktu Jumatannya juga bukannya pukul 12 ya, 12 lebih ya. 12 lewat berapa menit gitu, sedikit. Cuman kan yang laki-laki biasanya ada persiapan dulu, mandi dan sebagainya. Iya, mandi, makan. Apalagi Iya. kalau khutbah ya, pasti konsep dulu. Sudah khutbah belum di sini? Siapa yang udah khutbah nih di sini nih? Albi kayaknya nih udah pernah khutbah nih, Ustaz. Khatib. Oke, silakan kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ditutup oleh apa tadi MC ya? Siapa? Moderator. Oke, terima kasih atas beberapa penjelasannya dari Ustazah Siti Jubaida dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pada siang hari ini. Mungkin apabila ada kekurangan dan kelalaian dari kami, dari kelompok 1 mohon dimaafkan dan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah yang telah memberikan kesempatan lalu memberikan beberapa penjelasan. Dikembalikan kepada Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan makalahnya ya. Ini kalau dalam peribahasa Arab sama juga kita mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi ya. Jadi keutamaan itu untuk yang pertama, walaupun yang nanti setelahnya, kedua, ketiga, dan seterusnya itu lebih baik. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 1 atas presentasi makalahnya. Pakai ini aja, pakai apa? Icon ya, reaction. Oke. Selanjutnya mungkin nanti untuk nama-nama yang tadi terlambat ya, atau sama yang belum ada namanya di siakat, di absen, silakan tidak live dulu ya, karena setelah ini saya mau coba download dari siakat yang terbaru. Biasanya setelah selesai semua isi KRS, itu ada yang terbaru ya, ada absen yang terbaru yang sudah isi semuanya, sampai batas pengisian KRS ditutup. Oke, mungkin hanya ini dari saya. Insyaallah sanaltaqi fi al-usbu al-muqbil wa hayya nakhtatim hadhihi dirasa bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratal majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.